Pada 1 Juni 2001, di Istana Narayana-Hiti, Kerajaan Nepal, terjadi peristiwa mengerikan. Putra mahkota Dipendra tega menghabisi semua anggota keluarganya yang sedang pesta makan malam. Ayah dan ibunya, yaitu Raja dan Ratu Nepal saat itu, turut menjadi korban dan meninggal di tempat. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa motifnya? Dan apakah benar ia yang melakukannya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kalian satu channel YouTube yang keren. Namanya Dinding Joe. Channel yang mantap dan asyik ini bercerita tentang kisah-kisah true crime atau kriminal yang disajikan dengan sangat menarik. Video-video yang disajikan bisa membuat hari-hari kalian tidak membosankan. Cara pengupasan kasusnya juga seru dan menarik. Cara penyampaiannya yang khas dan menyenangkan bakal membuat kalian jatuh cinta dengan channel yang satu ini. Penasaran bukan? Jadi tunggu apa lagi? Setelah dari sini langsung aja meluncur ke channel Dinding Joe. Supaya lebih mudah, link channelnya saya letakkan di deskripsi ya. Pangeran Dipendra lahir pada tanggal 27 Juni 1971 di Istana Kerajaan Narayana-Hiti sebagai anak tertua dari Birendra, putra mahkota Nepal saat itu, serta Putri Aishwarya. Birendra ayahnya kemudian menjadi Raja Nepal pada tahun 1972. Karena Dipendra adalah putra tertua, maka pengangkatan ayahnya sebagai raja otomatis menjadikan ia sebagai putra mahkota Nepal. Dipendra tercatat sangat berpendidikan. Ia kuliah di Eton College di Inggris. Setelah Eton, ia kuliah di perguruan tinggi Trichandra yang berafiliasi dengan Universitas Tribhuvan di Nepal dan kemudian bergabung dengan Akademi Militer di Karipati, Nepal. Ia juga belajar geografi di Universitas Tribhuvan untuk gelar master dan PhD. Ia juga menerima pelatihan militer dari Akademi Angkatan Darat Gurkha, Nepal dan pelatihan pilot dari Departemen Penerbangan Sipil. Dipendra tertarik pada bidang bakti sosial dan memiliki ketertarikan pada olahraga. Ia menjadi karateka ketika belajar di Inggris dan menerima sabuk hitam sekitar usia 20 tahun. Ia juga menjadi pelindung Dewan Olahraga Nasional dan Pramuka Nepal. Putra mahkota Dipendra bukanlah orang jahat di mata rakyatnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat santun dan juga menyenangkan. Alhasil, masyarakatnya pun dengan senang hati menjadikannya sebagai calon raja masa depan. Bagi Raja Birendra, sang ayah, Dipendra adalah sosok yang membanggakan. Kelakuannya selalu baik dan sopan. Raja sangat yakin jika kelak Dipendra akan menjadi pemimpin yang baik ketika dirinya turun tahta. Namun sayang pada akhirnya, putra kebanggaannya ini justru menjadi jalan sang raja menuju kematiannya. Peristiwa mengerikan di Kerajaan Nepal terjadi pada tanggal 1 Juni 2001 di Istana Narayana-Hiti, kediaman monarki Nepal saat itu. 9 anggota keluarga kerajaan, yaitu Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan 7 anggota keluarga kerajaan lainnya, termasuk adik laki-laki dan perempuan Dipendra, tewas dalam kejadian malam itu. Tim investigasi yang ditunjuk pemerintah menyebut putra mahkota Dipendra sebagai pelakunya. Dipendra mengalami koma setelah melepaskan peluru ke dirinya sendiri. Karena Nepal menganut monarki absolut pada saat itu, maka oleh Dewan Penasehat, Dipendra yang adalah putra mahkota dinyatakan sebagai Raja Nepal saat koma setelah kematian Raja Birendra. Namun kemudian Dipendra meninggal di rumah sakit 3 hari setelah peristiwa mengerikan tersebut tanpa sadar kembali. Paman Dipendra yang adalah kakak almarhum Raja Birendra, yaitu Gyanendra, kemudian menjadi raja. Motif Dipendra tidak diketahui secara pasti. Kabar yang beredar, kejadian tersebut berawal dari sejak Pangeran Dipendra dididik di Eton College, institusi Inggris yang dihormati yang menyekolahkan calon raja dan perdana menteri. Selama waktu inilah ia bertemu cinta dalam hidupnya yang bernama Devyani Rana yang juga belajar di Inggris. Devyani Rana sendiri adalah putri seorang politisi Nepal terkemuka
yang merupakan keturunan mantan keluarga kerajaan terkaya di India dan diduga jauh lebih kaya daripada Raja Nepal. Devyani tumbuh terbiasa dengan kenyamanan dan kekayaan yang ekstrim. Ibu Devyani bahkan sempat memperingatkan putrinya bahwa menikahi putra mahkota Nepal mungkin berarti penurunan standar hidupnya. Tapi hubungan mereka tidak direstui. Ratu Aishwarya bertekad untuk memutuskan hubungan dan bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan kerabat jauh dari House of Shah. Desas-desus juga menyebutkan bahwa sang ratu cemburu pada Devyani yang cerdas dan cantik dan super kaya. Ia khawatir pengaruhnya yang kuat di keluarga kerajaan luntur oleh calon mantunya itu. Teori lain menyatakan bahwa ada kemungkinan pengaruh India akan lebih kuat jika Dipendra menikah dengan Devyani, yang tentunya ditentang oleh pihak istana. Namun, Dipendra dan Devyani terus bertemu secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara ia juga terus memohon kepada orang tuanya untuk mengizinkan mereka menikah. Pada tahun 2001, hubungan antara raja dan ratu serta putra sulung mereka, Pangeran Dipendra, berada di titik puncak keretakan. Sebuah koran saat itu mengungkapkan keputusan pangeran untuk tidak menikah saat ia mencapai usia 30-an mengancam statusnya sebagai pewaris tahta. Jumat malam pada tanggal 1 Juni 2001, saat tengah pesta makan malam keluarga, perseteruan gara-gara perjodohan ini memuncak. Sang ibu bersikukuh tidak akan merestui Devyani sebagai menantunya. Pangeran yang mabuk berat diusir keluar oleh raja. Sekitar pukul 22, Pangeran Dipendra kembali menghampiri keluarganya yang sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba ia memberondongkan peluru tajam ke seluruh anggota keluarga yang ada di ruangan tersebut sebelum ia kemudian menghabisi dirinya sendiri. Suara bisingnya peluru juga didengar tentara Gurkha yang bertugas sebagai pengawal kerajaan, namun mereka tetap berada di tempatnya. Para serdadu tetap berpegang pada perintah, jangan ikut campur urusan dalam istana. Tak ada saksi mata yang bisa mengungkap kejadian tersebut secara detail. Banyak kontroversi seputar kejadian malam itu. Dan bahkan sampai hari ini, dengan penghapusan monarki setelah revolusi 2006, banyak pertanyaan tetap belum terselesaikan. Pertanyaan seperti kurangnya keamanan di acara tersebut, ketidakhadiran Pangeran Gyanendra, paman Dipendra yang menggantikannya, luka di kepala yang dilakukan sendiri oleh Dipendra terletak di pelipis kirinya, padahal Dipendra bukan kidal, serta durasi penyelidikan berikutnya yang hanya berlangsung selama 2 minggu dan tidak melibatkan analis forensik meskipun ada tawaran dari Scotland Yard untuk melakukannya. Semua keanehan itu tetap belum terjawab. Hari berikutnya, anggota keluarga kerajaan dikremasi. Dipendra diangkat menjadi raja saat koma, tetapi meninggal 3 hari kemudian pada tanggal 4 Juni 2001. Gyanendra, pamannya, diangkat menjadi bupati selama 3 hari dan kemudian naik tahta sendiri setelah kematian Dipendra. Sebuah komite 2 orang yang terdiri dari Ketua Hakim Keshav Prasad Upadaya dan Ketua DPR Taranath Ranabat melakukan penyelidikan selama seminggu dan menyimpulkan bahwa setelah mewawancarai lebih dari 100 orang, termasuk saksi mata dan pejabat istana, penjaga, dan staf, bahwa Dipendra adalah pelakunya. Namun, para pengamat, baik di dalam maupun di luar Nepal, membantah Dipendra yang bersalah dalam insiden tersebut. Kejadian mengerikan itu menambah kekacauan politik yang disebabkan oleh pemberontakan Maois. Setelah kenaikan Gyanendra, pemerintahan monarki kehilangan banyak dukungan dari penduduk Nepal. Sebelumnya, Raja Birendra dan putranya Dipendra sangat populer dan dihormati oleh penduduk Nepal. Sedangkan Gyanendra dan putranya, Pangeran Paras, sangat tidak populer. Pada hari kejadian, dikatakan bahwa Gyanendra berada di Pokhara, sementara anggota keluarga kerajaan lainnya menghadiri acara makan malam. Istrinya Komal, putra mereka Paras, dan putri mereka Prerana berada di kamar di istana kerajaan selama kejadian. Sementara seluruh keluarga Birendra dan Dipendra tewas,
tidak ada seorang pun di keluarga Gyanendra yang meninggal. Putranya selamat dengan luka ringan, dan istrinya menderita luka yang mengancam jiwa, tetapi selamat. Hal ini memunculkan teori konspirasi. Ketua Partai Maois Nepal dalam sebuah pertemuan publik mengklaim bahwa kejadian itu direncanakan oleh Dinas Rahasia India dengan bantuan pihak asing. Beberapa pernyataan saksi mata telah dirilis, seperti beberapa orang dengan topeng putra mahkota Dipendra sempat terlihat hadir di ruangan yang sama. Jasad beberapa anggota keluarga kerajaan ditemukan di tempat lain di istana dan bukan di ruang makan. Sedangkan Dipendra disebut-sebut sebagai salah satu yang pertama dieksekusi. Ada sebuah buku berjudul Rakta Kunda, berdasarkan wawancara 2 pelayan istana yang merinci teori-teori ini. Para pendukung ide-ide ini menuduh Gyanendra terlibat dalam kejadian itu, sehingga ia bisa naik tahta sendiri. Pendakiannya ke tahta hanya mungkin terjadi jika kedua keponakannya, Dipendra dan Nirajan, disingkirkan dari garis suksesi. Namun tidak ada bukti yang dapat ditemukan untuk klaim ini. Banyak yang tidak percaya bahwa putra mahkota Dipendra yang bertanggung jawab atas kejadian malam itu, yang akhirnya terjadilah pergolakan yang menuntut Nepal mengakhiri sistem pemerintahan monarkinya. Raja Gyanendra kemudian digulingkan pada tahun 2008. Monarki dihapuskan dan negara itu diubah menjadi Republik Demokratik Federal. Sekian kisah tentang Pangeran Dipendra. Bagaimana pendapat kalian? Apa benar ia yang melakukannya? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.